kripto yang masuk sebagai kuat. Eh, Buat teman-teman, saya terima kasih karena mengawal perkara ini ya. Banyak media yang baik lah. Banyak media sekarang menyoroti dan teman-teman wartawan yang eh, masih melaksanakan fungsi jurnalisnya dengan benar. Dan begini, kasus Akademi Kripto yang dilaporkan di Polda Metro Jaya itu ada dua laporan. Ada dua laporan dan ditangani oleh dua subdit cyber, subdit pertama, subdit 1, dan subdit 4. Untuk saat ini, subdit pertama itu, subdit 1 sudah melakukan pemeriksaan kepada pelapor sudah lengkap, saksi sudah lengkap, terlapor sudah dilakukan pemeriksaan walaupun diam-diam, ya, walaupun diam-diam nih, setengah mati loh kita minta laporan atau minta apa namanya itu keterangan dari penyidik kapan dipanggil, ternyata diam-diam mereka sudah melakukan pemanggilan yang kami nggak tahu juga di mana itu terlapor diperiksa, di rumahnya kah, di kantor polisi kah, di kantor pengacaranya kah, atau di kantor mereka kah? Kami nggak pernah tahu karena itu sangat tertutup waktu itu. Tapi sudahlah, yang penting kan saya terima kasih kepada Pak Kabid Humas nih, karena selama saya berkomunikasi atau berkoordinasi dengan Pak Kabid Humas, betul-betul beliau memberikan informasi yang benar apa adanya. Kalau belum sampai ke beliau, beliau katakan belum. Tapi hal yang sudah sampaikan ke beliau, beliau sampaikan apa adanya. Dan kami, korban Akademi Kripto sangat mengapresiasi, masih banyak kok polisi yang baik. Dan yang berikutnya terkait dengan proses ya, keterangan yang kami dapatkan ketika kami kuasa hukum berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri, karena perkara ini kan sudah diatasi oleh Bareskrim Mabes Polri juga, dan sudah ada laporan di Karo Sidik, di Kabar Eskrim, di Irwasum, di Propam Mabes Polri. Jadi minggu lalu saya sebagai kuasa hukum para korban sudah Zoom meeting dengan tim dari Bareskrim Mabes Polri dan Kanit Cyber Polda Metro Jaya, dan di situ ditegaskan oleh Bareskrim Mabes Polri perkara ini harus berjalan sebagaimana mestinya, harus profesional dan transparan. Dan terkait dengan RTL juga disampaikan, dimintakan sama Kanitnya juga, dan sudah sampaikan tanggal 26 akan dilakukan pemeriksaan kepada tim Manta, akan dilakukan pemeriksaan kepada Kementerian Pendidikan dan ahli juga. Nah, artinya harapan kami ketika sudah melakukan pemeriksaan itu segera melakukan gelar untuk menentukan status hukumnya. Karena itu kami tuntut nih, sudah 4 bulan ini tidak ada status hukum yang jelas. Sementara perkara ini kan perkara yang sangat viral. Harusnya kan tim penyidik itu was-was gitu loh, hati-hati jangan sampai salah penanganan. Sehingga kalau salah penanganan kan menjadi rusaknya institusi. Bukan merekanya, kalau mereka mungkin nggak peduli. Karena mungkin ada sesuatu lain hal yang kami tidak tahu. Kenapa perkara ini bisa berjalan begitu lambat atau begitu sangat sulit untuk diperjuangkan. Untuk besok nih, saya mau ngasih info. Laporan korban kedua ditangani oleh Subdit Cyber 4, Subdit 4 Cyber Polda Metro Jaya. Keterangan yang saya dapatkan dari tim penyidik dan juga dari Pak Kabid Humas bahwa akan dilakukan pemeriksaan kepada terlapor, yaitu tanggal 20 dan tanggal 21. Dan kami sangat mengapresiasi Pak Kabid Humas memberikan update tersebut. Walaupun ya kami juga sudah membuat permohonan gitu kepada Pak Kabid Humas agar perkara ini dilakukan rilis resmi gitu loh dari Polda Metro. Karena korbannya bukan ada di DKI aja, korbannya ada di seluruh Indonesia dan mereka berhak atas proses hukumnya ini sudah sejauh mana. Dan saya sudah berkirim surat resmi lah Pak Kabid, dan melalui forum ini saya sampaikan juga, semoga Pak Kabid dengar agar perkara ini disampaikan kepada publik sudah sejauh mana proses hukumnya, agar ada namanya pengawasan publik ini atas proses hukumnya, tidak boleh mandak lagi nih, ya kan. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Pak Kapolda Metro. Saya sudah menyampaikan pesan ke beliau, setingkat pangkat atau lebih tinggi itu kan suatu penghargaan prestasi luar biasa Pak Kapolda Metro, dan saya terus mohon ke beliau agar beliau menyampaikan atau mengantisipasi perkara ini agar tetap menjaga nama baik institusi Polri. Jangan sampai ada permainan-permainan kotor di bawahnya, yang ada oknum yang melindungi orang yang bisa merusak institusi Polri ini gitu.